Baik, selamat malam Bapak. Saya atas nama Mardia Story, kelas A reguler sore semester 7, ingin menjelaskan hasil ujian akhir semester mengenai tugas sosiologi konflik, yang konflik lahan di BSAP, yang pada bab pertama dengan judul pendahuluan. Konflik merupakan suatu tingkah laku yang dibedakan dengan emosi-emosi tertentu yang sering dihubungkan dengannya, misalkan kebencian atau permusuhan atau bisa juga persaingan. Konflik dapat terjadi pada lingkungan yang paling kecil, yaitu individu, sampai kepada lingkup yang luas. Tipe konflik ini timbul dari proses-proses yang tidak rasional dan emosional dari pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Namun terdapat perbedaan-perbedaan di dalam sifat dan intensitas konflik pada berbagai tahap perkembangan kelompok. Dalam setiap kelompok sosial selalu ada benih-benih pertentangan atau persaingan di antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun kelompok dengan pemerintah. Pertentangan ini biasanya berbentuk non-fisik, tetapi dapat berkembang menjadi benturan fisik, kekerasan dan tidak berbentuk kekerasan. Konflik berasal dari kata kerja Latin yaitu configurate, yang berarti saling memukul. Secara sosiologis konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, bisa juga kelompok atau komunitas, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Konflik tidak akan bisa terpisahkan dari kehidupan masyarakat, baik itu konflik individu, kelompok, dan komunitas lainnya. Konflik sering terjadi dikarenakan adanya persaingan, kesalahpahaman, dan sebagainya. Dan bila tidak menemukan titik penyelesaian, maka konflik tersebut terus berlanjut hingga berlarut-larut. Pada bab 2 dengan judul pembahasan, di bagian pertama yaitu pengertian konflik. Konflik berasal dari kata kerja Latin yaitu configure, yang berarti saling memukul. Dan berikut ini beberapa pendapat ahli tentang pengertian konflik. Menurut Bernstein menyebutkan bahwa konflik merupakan suatu pertentangan atau perbedaan yang belum pernah dicegah, dan konflik mempunyai potensi yang memberikan pengaruh positif dan ada pula yang negatif dalam interaksi manusia. Robert M.Z. Lawang mengemukakan bahwa konflik adalah perjuangan untuk memperoleh nilai, status, dan kekuasaan, di mana tujuan dari mereka yang berkonflik tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menunjukkan saingannya. Surjono Sukanto, menurut Surjono Sukanto, konflik merupakan proses sosial di mana orang atau perorangan atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Dan dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan yang dimaksud dengan konflik adalah salah satu bentuk interaksi sosial antara satu pihak dengan pihak lain di dalam masyarakat yang ditandai dengan adanya sikap saling mengancam, menekan, hingga saling menghancurkan. Konflik sesungguhnya merupakan suatu proses bertemunya dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang relatif sama terhadap hal yang sifatnya terbatas. Yang kedua, jenis konflik. Berikut ini beberapa jenis konflik yang sering terjadi di masyarakat. Yang pertama, berdasarkan sifatnya. Yang kedua, berdasarkan posisi perilaku yang berkonflik. Yang ketiga, berdasarkan sifat pelaku yang berkonflik. Yang keempat, berdasarkan konsentrasi aktivitas manusia di dalam masyarakat. Yang kelima, berdasarkan cara pengelolaannya. Selanjutnya, yang ketiga, sejarah singkat BSIP. Sebelumnya, pada pertengahan Februari 2020 lalu, Pemprov NTT juga melakukan hal serupa. Meskipun demikian, masyarakat adat Pubabu tetap bertahan dan memperjuangkan haknya atas kawasan hutan tersebut. Dan persoalan ini bukanlah hal yang baru saja terjadi, di mana ada cerita panjang di balik lahan tersebut dan perjuangan masyarakat adat Pubabu. Pertanyaannya, bagaimana asal muasal lahan
hutan Besipae dan bagaimana riwayat konflik masyarakat adat Pubabu dengan Pemprov NTT. Tumpukan batu yang diyakini sebagai batas hutan oleh masyarakat adat sejak zaman kolonial. Hutan adat Pubabu bagi masyarakat adat disebut Kio atau Nais Kio, yang dalam bahasa Dawan di Amanuban Selatan berarti hutan larangan karena merupakan tempat konservasi flora dan fauna yang ada di dalamnya. Hutan Pubabu yang berarti batang pohon tali hutan yang menghasilkan air dan merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan pangan maupun sebagai ruang yang mengandung nilai-nilai spiritualitas yang diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur masyarakat adat Pubabu. Bagi masyarakat adat Pubabu, kehilangan hutan bukan hanya sekedar kehilangan penyangga kehidupan, tapi juga akan berdampak pada hilangnya jati diri budaya luhur dan hilangnya nilai-nilai spiritualitas yang selama ini menghubungkan mereka dengan Tuhan dan leluhur. Dan kawasan tersebut ditetapkan sebagai hutan larangan melalui kesepakatan tokoh-tokoh adat seperti Amaf Lopo Puai, Amaf Nau Tunliu atau Usif Besi, Usif Pae dengan Amaf Tevit, Manau Biaf dan Kabnani dan Meo Nabuasa, Meo Shayuna, Meo Selan, Meo Supaba serta Yusif Nabawasa. Mereka berkumpul dan mengadakan upacara adat guna menetapkan hutan tersebut dan melarang hutan tersebut untuk tidak dikelola oleh siapapun, bahkan untuk berburu binatang liar. Di hutan Pubabu Besipae juga banyak ditumbuhi pohon kayu yang bernilai tinggi seperti pohon kanunak, manufunu, jati, niko, kayu merah, dan kayu kebesak dengan ketinggian sampai 4 meter. Juga ditumbuhi bambu-bambu yang mencapai tinggi 20 sampai 25 meter, dan banyak di antara pohon bambu ini yang ditemukan dalam keadaan yang sudah terbakar. Saat ini ada 8 kelompok masyarakat di areal hutan Pubabu Besipae, dan ada kelompok masyarakat yang melakukan usaha pertanian dan perkebunan untuk pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Nah, pada tahun 1982 hutan Pubabu berganti nama menjadi Besipae melalui pelaksanaan proyek percontohan intensifikasi peternakan kerjasama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Australia. Besipae adalah gabungan dari nama 2 orang, yakni Yusuf yakni Besi dan Pae. Kio atau hutan Pubabu adalah hutan adat yang dimiliki oleh masyarakat adat di desa Oe Ekam, desa Mio, desa Polo, dan desa Linam Nutu. Oleh masyarakat adat, hutan tersebut adalah hutan yang harus dilindungi dan tidak boleh dikelola oleh masyarakat atau siapapun, yang termasuk juga berburu binatang liar, kecuali melalui kesepakatan yang disetujui oleh masyarakat Kio atau Nais Kio, yang bertujuan untuk yang pertama menyediakan tempat tinggal bagi marga satwa baik yang liar maupun yang digembalakan. Yang kedua yaitu menjaga kelestarian hewan atau binatang yang ada di dalamnya, dan oleh sebab itu tidak diperbolehkan berburu di dalam hutan dan diperbolehkan menangkap binatang liar yang keluar dari hutan dan masuk kampung. Tapi kalau binatang tersebut lari dan masuk kembali ke hutan, maka tidak boleh ditangkap lagi. Yang ketiga, menjaga kelestarian keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya dengan membiarkan pohon tumbuh menjadi besar dan rimbun serta lebat. Yang keempat, sebagai penyangga kehidupan masyarakat yang hidup di sekitar hutan, yang terutama untuk menjaga sumber air agar tidak kering. Kio atau larangan ini tidak boleh dilanggar oleh siapapun, dan bagi yang melanggar akan dikenakan hukuman adat dengan membayar denda berupa sejumlah uang binatang, beras, ataupun juga jagung. Namun Kio akan dibuka pada masa-masa tertentu untuk memberi kesempatan pada masyarakat untuk berburu dan mengambil hasil hutan, dan
kayu untuk membangun rumah sesuai kebutuhan, dan kio dibuka selama 2-3 bulan dalam setahun dan waktunya disepakati bersama, tetapi biasanya disesuaikan saat musim panen madu hutan. Yang keempat, awal munculnya konflik lahan di Besepai. Pada tahun 1982 terjadi kesepakatan kerjasama antara pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan masyarakat adat Pubabu atau Besipae yang dituangkan dalam surat pernyataan kesepakatan yang ditandatangani oleh tetua-tetua adat di Desa Mio pada tanggal 13 April 1982. Kesepakatan ini bertujuan untuk pelaksanaan proyek percontohan intensifikasi peternakan di Besipae, Kabupaten Daerah Tingkat 2, Timur Tengah Selatan. Pelaksanaan proyek tersebut melibatkan desa Oe Ekam, Mio, Polo, dan Linam Nutu yang memakai lahan dan hutan masyarakat dengan luas wilayah lebih dari 600 ha. Proyek intensifikasi peternakan ini dilaksanakan dalam rentang tahun 1982 sampai dengan 1987 yang merupakan kerjasama antara pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan pemerintahan Australia dengan program percontohan pembibitan ternak sapi. Dan dalam kurun waktu 5 tahun proyek intensifikasi peternakan tersebut tidak berjalan dengan baik dan kemudian lahan tersebut dialihkan pada Dinas Kehutanan melaksanakan program Gerhan atau Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan, dan pada tahun 1987 yang melibatkan 4 desa yaitu Desa Polo, Desa Mio, Desa Oe Ekam, dan Desa Enoneten, Kecamatan Amanuban Selatan dengan luas area mencapai lebih dari 6.000 hektar, dan melalui program itu kawasan tersebut dijadikan sebagai kawasan budidaya untuk tanaman komoditas seperti jati dan mahoni dengan skema HGU dari tahun 1988 hingga 2008. Namun program ini dilaksanakan tanpa ada persetujuan dari masyarakat. Dan pada tahun 1995 Dinas Kehutanan mengeluarkan Register Tanah Kehutanan atau NTK pada nomor 29 yang ditandatangani oleh Gubernur NTT dan yang termuat dalam berita tata batas negara yang memasukkan kawasan hutan Pubabu Besipae masuk pada kawasan hutan negara atau fungsi hutan lindung seluas lebih dari 2.900 hektar. Dampak yang timbul dari konflik lahan di Besipae yaitu yang pertama, perebutan lahan antar Pemprov NTT dan warga desa yang tinggal di Besipae menyebabkan dampak yang sangat banyak, yaitu diantaranya adalah yang pertama, akibat konflik lahan yang terjadi beberapa rumah warga digusur, dan akibat konflik tersebut juga menyebabkan rumah adat di Besipae dirusak dan dibakar, dan belum lagi seorang ibu yang dipukuli dan dibanting oleh aparat. Dan yang keempat, anak-anak dan perempuan atau ibu-ibu tinggal di bawah pohon dan mereka mengalami trauma yang cukup berat akibat kejadian tersebut. Dan selanjutnya, solusi berdasarkan penjelasan di atas dapat disarankan, yakni beberapa solusi. Yang pertama, yang seharusnya pihak-pihak yang terlibat dalam konflik lahan tersebut mengadakan pertemuan atau terlebih dulu memusyawarahkan masalah tersebut dan untuk mendapatkan jalan tengah atau penyelesaian sehingga tidak terjadi konflik atau bentrok di antara mereka. Ketika bentrokan terjadi, banyak pihak-pihak yang dirugikan, dan bukan hanya orang lain, tapi merugikan diri mereka sendiri. Dan belum lagi akibat konflik atau bentrokan tersebut mengakibatkan trauma yang cukup besar bagi kaum wanita dan juga anak-anak, dan ditambah dengan beberapa warga yang sudah kehilangan rumah akibat digusur dan dibakar. Seharusnya konflik tersebut tidak terjadi jika mereka membicarakannya terlebih dahulu secara baik-baik agar terhindar dari konflik tersebut. Baik, itu adalah penjelasan mengenai konflik lahan di Besipae.
Sekian, terima kasih, selamat malam Bapak.